Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-144 sampai 145. Ayat yang ke-144 sampai 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis sakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh maka berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Tafsir ayat 144, Allah Ta'ala berfirman, Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Maksudnya beliau bukan rasul yang pertama. Bahkan beliau adalah termasuk jenis para rasul yang telah ada sebelum beliau, di mana tugas mereka adalah menyampaikan misi Rabb mereka dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dan mereka itu tidaklah kekal. Kekekalan mereka bukanlah suatu syarat dari penataan pada perintah-perintah Allah. Yang wajib atas seluruh umat adalah beribadah kepada Rabb mereka pada setiap waktu dan kondisi. Karena itu Allah berfirman, Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad dengan meninggalkan sesuatu yang telah datang kepada kalian berupa keimanan, syariat jihad atau selainnya? Allah Ta'ala berfirman, Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dia hanya mendatangkan mudarat kepada dirinya sendiri, dan sekiranya tidak demikian, maka Allah tidak butuh kepadanya. Dan Allah pasti akan menegakkan agamanya serta memuliakan hamba-hambanya yang beriman. Ketika Allah mencela orang-orang yang berbalik arah ke belakang atau murtad, maka Allah memuji orang-orang yang tegar bersama Rasulnya dan menaati perintah Tuhannya seraya berfirman, Fasayajzillahu syakirin. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bersyukur itu tidaklah ada kecuali dengan menegakkan penghambaan kepada Allah dalam segala kondisi. Di dalam ayat yang mulia ini terkandung petunjuk dari Allah kepada hamba-hambanya
agar senantiasa kondisinya tidak tergoyahkan dalam keimanan mereka atau dalam hal-hal yang berkaitan dengannya, yaitu kehilangan pemimpin mereka walaupun itu berat. Hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan mempersiapkan segala hal dalam setiap urusan agama, dengan mempersiapkan beberapa orang yang mumpuni dalam hal itu. Apabila salah seorang meninggal, maka digantikan oleh lainnya. Dan agar seluruh kaum mukminin bertujuan untuk menegakkan agama Allah dan berjihad menurut kemampuannya, dan agar jangan sampai mereka memiliki tujuan bersama suatu pemimpin tanpa pemimpin lainnya. Maka dengan kondisi ini, niscaya urusan mereka akan lancar dan berjalan baik. Di dalam ayat ini juga terkandung sebuah dalil yang agung atas keutamaan As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu dan orang-orang yang ikut bersamanya dalam memerangi orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka itu adalah pemimpin, orang-orang yang bersyukur. Tafsir ayat 145. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya seluruh jiwa terkait dengan ajal yang telah ditentukan untuknya dengan izin Allah, qada dan qadarnya. Karena itu, barang siapa yang ditentukan qadarnya untuk meninggal, niscaya dia meninggal, walaupun tanpa ada sebabnya. Dan barang siapa yang dikehendaki hidup, walaupun tertimpa oleh sebab-sebab yang memudaratkan jiwanya, niscaya tidak akan membinasakannya sebelum ajal dirinya tiba. Itu karena Allah telah menetapkan qada dan qadar dan menulisnya hingga sampai batas waktu yang ditentukan. Apabila ajal mereka telah tiba, niscaya tidak akan dapat ditunda sesaat pun dan tidak pula dimajukan. Kemudian Allah Ta'ala memberitakan bahwasanya Dia memberikan pahala dunia dan akhirat kepada manusia selama keinginan mereka tertuju kepada hal itu. Seraya berfirman, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Allah Ta'ala berfirman, kullu numidu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa makana ata'u rabbika mahdura. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba' wal akhiratu akbaru darajatu wa akbaru tafdila. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Al-Isra ayat 20-21. Wasanad zisyakirina, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah tidak menyebutkan balasan mereka. Hal ini menunjukkan atas banyak dan agungnya balasan itu. Dan agar diketahui bahwa balasan itu menurut kadar syukur yang dilakukan, sedikit banyaknya maupun mutunya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.